Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tari. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Serta kita juga akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke, anak-anak hebat, persiapkan semangatmu dan jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Anak-anak hebat, tahukah kamu apa itu diagram batang? Ya, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar loh. Untuk lebih memahami tentang hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan sebuah contoh dari tabel yang kemudian akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Contohnya yaitu tabel tentang banyaknya ikan di tambak milik Pak Reza. Di sini sudah terdapat datanya. Ada data jenis ikan dan data banyaknya ikan. Nah, baiklah, mari kita sajikan data tabel tersebut ke dalam diagram batang. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Nah, seperti huruf L. Pada sumbu mendatar, itu kita isi dengan data tentang jenis ikan. Pada tabel itu sudah ada ya data jenis ikannya, ada lele, mujair, bawal, dan gurami. Itu tinggal kita pindahkan ke sini. Dan untuk jarak dari setiap satu titik ke titik yang lainnya itu harus sama ya, seperti ini. Misalnya jaraknya 2 cm, berarti semuanya harus 2 cm. Ini pun sama. Dan pada sumbu tegak ini kita isi dengan data tentang banyaknya ikan. Nah, karena ini berupa nilai angka, maka dimulai dari nilai yang paling kecil atau yang paling rendah. Dari tabel ini, yang paling rendah nilainya adalah 350. Jadi yang paling bawah kita tulis 350. Jadi berurutan, harus sesuai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi itu berarti nilainya semakin besar, seperti itu. Nah, setelah kita menuliskan itu, kemudian langkah terakhir yaitu kita menggambarkan batang-batangnya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan data dari tabel ke dalam diagram ini. Pada tabel, lele itu, ikan lele memiliki pada data tabel tersebut Setelah itu kita akan menggambarkan batang-batang pada diagram ini. Nah, yang pertama kita lihat dari tabel ini. Seperti ini contohnya. Jenis ikan lele memiliki 550 ekor. Berarti di sini nih, ini lele. Kita buat atau gambar batang sampai angka 550 seperti ini. Jadi lurus, lalu kita gambar seperti batang. Nah, seperti ini. Lalu mujair ada 450 ekor. Nah, kita tarik dan kita gambar batangnya sampai lurus di angka 450. Dan sama, ini juga bawal. Kita lurus di angka 350. Dan gurami itu ada
400 ekor. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Selanjutnya, berdasarkan diagram batang ini, kita dapat mengetahui yang pertama, jumlah ikan lele adalah 550 ekor. Lalu yang kedua, jumlah ikan mujair adalah 450 ekor. Yang ketiga, jumlah ikan bawal adalah 350 ekor. Yang keempat, jumlah ikan gurami adalah 400 ekor. Nah, selain itu, kita juga dapat menafsirkan data atau menafsirkan informasi yang terdapat pada diagram ini, yaitu ada jenis ikan yang paling banyak adalah ikan lele. Lalu, jenis ikan yang paling sedikit adalah ikan bawal. Benar? Yang paling sedikit adalah ikan bawal. Lalu, jumlah ikan yang terdapat pada tambak milik Pak Reza adalah, di sini kita jumlahkan, berarti 550 ditambah 450 ditambah 350 ditambah 400 sama dengan 550 ditambah 450 sama dengan 1000. 1350 ditambah 400 sama dengan 1750 ekor. Jadi jumlah ikan yang terdapat pada tambak milik Pak Reza sebanyak 1750 ekor. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari bagaimana cara menyajikan data, lalu membaca data hingga menafsirkan data pada diagram batang. Semoga dapat dipahami ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini kita akan menyelesaikan jika data yang disajikannya dalam bentuk data acak seperti ini misalnya. Berikut data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Nah, berat badannya itu beragam, mulai dari 35 sampai 39. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Caranya bagaimana? Caranya, yang pertama kita sajikan dulu data tersebut ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini jika kita perhatikan, berat badannya itu antara 35 sampai 39 paling tinggi. 35 ada, 36 ada, 37 ada, 38 ada, 39 ada. Nah, sekarang kita akan menghitung nih, ada berapa orang yang berat badannya 35 kilo. Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Setelah semua data yang di tabel terisi, setelah itu baru kita dapat membuat diagram berdasarkan data pada tabel yang telah dibuat tadi. Nah, seperti itu. Jadi jika berupa contoh data yang disajikan dengan acak datanya, maka kita dalam menyelesaikannya yaitu yang pertama kita selesaikan atau sajikan terlebih dahulu soalnya ke dalam bentuk tabel seperti tadi, jadi ada yang diketahuinya datanya. Setelah itu baru kita membuat diagram berdasarkan data pada tabel yang telah kita buat. Mari berlatih. Nah, anak-anak hebat, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu tentang pembelajaran hari ini, yuk kita berlatih mengerjakan soal.
Di sini terdapat satu soal saja yang tentang informasi apa yang kamu dapatkan setelah melihat diagram di samping. Nah, diagram ini adalah diagram batang tentang hobi siswa. Coba ibu mau nanya nih, dari diagram ini hobi yang paling diminati itu mana ya? Ya, benar. Hobi membaca itu paling diminati oleh siswa, khususnya siswa putra. Lalu, hobi mana yang paling sedikit ya? Ya, hobi yang paling sedikit diminati atau diikuti oleh siswa adalah hobi bernyanyi oleh siswa putri. Nah, anak-anak hebat, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami ya. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya kerjakan halaman 130 pada buku paket matematikamu ya. Latihan 3 nomor 1 sampai 3 dan halaman 132 latihan 4 nomor 1 dan 2. Jangan lupa difoto tugasnya dan kirimkan ke gurumu ya.